Yugoslavia yang beranggotakan saya Kenny, saya Bawas, Saya Riko, saya Jackson, saya Badio, saya Arya. Saya Nanda Satria. Saya Subanjukan. Oke, sesuai dengan kelompok kami, di sini kami akan menjelaskan hasil dari rangkuman kami yaitu mengenai sejarah Yugoslavia. Saksikan Pak. Negara Yugoslavia sejarahnya dibentuk pada saat Perang Dunia I berakhir, yaitu tepat pada tahun 1918. Dilansir dari Office of the Historian, dengan hancurnya Kekaisaran Habsburg pada akhir Perang Besar pada tahun 1918, banyak minoritas Slavia Selatan di Kekaisaran tersebut mencari perlindungan di Serbia. Orang-orang tersebut kemudian membentuk federasi pertama antara Serbia, Kroasia, dan Slovenia pada Desember tahun 1918. Federasi ini kemudian dideklarasikan sebagai Kerajaan Serba, Kroasia, dan Slovenia yang menjadi awal mula Yugoslavia. Yugoslavia selama Perang Dunia Kedua, yaitu tepat pada tahun 1941 sampai 1945, mengalami invasi, pendudukan, dan perlawanan sengit. Pada 6 April 1941, Jerman Nazi bersama Italia, Hungaria, dan Bulgaria menyerang kerajaan Yugoslavia. Setelah perlawanan singkat selama 11 hari, negara itu runtuh pada 17 April 1941. Yugoslavia kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu yang pertama ada Kroasia. Dibentuk sebagai negara merdeka Kroasia atau NDH. Dikuasai oleh rezim fasis Ustasa yang bersekutu dengan Jerman dan Italia. Yang kedua yaitu ada Serbia. Dijadikan wilayah pendudukan Jerman di bawah pemerintahan boneka Milan Nedic. Yang ketiga yaitu ada Slovenia. Dibagi antara Jerman, Italia, dan Hungaria. Yang keempat yaitu ada Montenegro dan Dalmatia yang dikuasai oleh Italia. Yang kelima yaitu ada Makedonia, dikuasai oleh Bulgaria. Dan yang terakhir yaitu ada Vojvodina, diberikan kepada Hungaria. Setelah pendudukan, dua gerakan utama perlawanan muncul, yaitu yang pertama ada Partisan Yugoslavia, dipimpin oleh Josip. Setelah pendudukan, dua gerakan utama perlawanan muncul, yaitu yang pertama ada Partisan Yugoslavia, dipimpin oleh Josip Broz Tito. Kelompok komunis ini berperan besar dalam melawan pendudukan Nazi dan pemerintahan kolaborator. Mereka mendapatkan dukungan besar dari Uni Soviet. Yang kedua yaitu ada Chetnik, dipimpin oleh Draza Mihailovic. Sekelompok nasionalis ke Serbia ini awalnya melawan Jerman, tetapi kemudian lebih fokus melawan Partisan. Antara 1941 sampai 1945. Antara 1941 sampai 1945, Yugoslavia menjadi medan perang sengit antara Nazi, Partisan, Chetnik, dan kelompok kolaborator seperti Ustasa dan pemerintahan boneka Serbia. Partisan mendapatkan dukungan sekutu setelah tahun 1943, sementara Chetnik kehilangan pengaruh karena dianggap kurang aktif melawan Jerman. Pada 1944, tentara Merah Soviet membantu Partisan membebaskan Beograd. Pada 1945, Tito dan Partisan berhasil mengusir Jerman dan mendirikan pemerintahan komunis. Pada 1944, tentara Merah Soviet membantu Partisan membebaskan Beograd. Pada 1945, Tito dan Partisan berhasil mengusir Jerman dan mendirikan pemerintahan komunis. Negara Yugoslavia yang baru menjadi Republik Federal Sosialis Yugoslavia dengan Tito sebagai pemimpin hingga kematiannya pada 1980. Dampak perang di Yugoslavia sangat brutal dengan genosida oleh Ustasa terhadap orang Serbia, Yahudi, dan Roma, serta pembantaian oleh Chetnik dan Jerman terhadap kelompok etnis lain. Diperkirakan 1-1,7 juta orang tewas dalam konflik ini. Setelah Perang Dunia Kedua, Yugoslavia berubah menjadi negara sosialis di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Berbeda dengan negara komunis lain yang berada di bawah kendali Uni Soviet, Tito menjalankan kebijakan non-blok dan memperkuat persatuan antar etnis. Pada masa ini, ekonomi tumbuh pesat, pembangunan infrastruktur masif, dan Yugoslavia menjadi salah satu negara dengan standar hidup terbaik di Blok Timur. Namun, setelah Tito meninggal pada tahun 1980, persatuan mulai goyah. Masalah ekonomi muncul, nasionalisme menguat, dan ketegangan antara etnis semakin memanas. Sistem pemerintahan yang berbasis kolektif tidak mampu meredam konflik antar republik yang ada di dalam Yugoslavia. Pada awal 1990-an, pasca meninggalnya Josip Broz Tito,
Muncul berbagai masalah sosial dan politik yang menyebabkan keruntuhan Yugoslavia. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang keruntuhan Yugoslavia yaitu antara lain yang pertama ada adanya vacuum of power atau kita bisa sebut dengan kekosongan kekuasaan di Yugoslavia. Yang kedua yaitu tidak adanya figur pemimpin yang ideal pengganti Josip Broz Tito. Yang ketiga yaitu ada terjadinya perpecahan antar etnis di Yugoslavia. Dan yang terakhir yaitu runtuhnya kekuatan komunisme pada akhir dekade 1980-an. Beberapa republik seperti Slovenia dan Kroasia menyatakan kemerdekaan, disusul oleh Bosnia dan Herzegovina. Hal ini memicu serangkaian perang brutal, terutama di Bosnia, yang melibatkan pembersihan etnis dan kejahatan perang. Serbia, di bawah kepemimpinan Slobodan Milosevic, berusaha mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah yang merdeka, tapi gagal. Pada akhirnya, Yugoslavia benar-benar runtuh. Serbia dan Montenegro tetap bersatu hingga tahun 2006, sebelum akhir berpisah menjadi dua negara yang terpisah. Kosovo juga mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2008, meskipun hingga kini statusnya masih diperdebatkan. Sekarang, wilayah yang dulu merupakan Yugoslavia telah terpecah menjadi 7 negara, yaitu antara lain ada Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, Makedonia Utara, dan Kosovo. Nah guys, jadi itu dia video penjelasan tentang sejarah Yugoslavia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.